Jadi, pertanyaannya bukan mengapa tidak datang, melainkan apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang ke podcast Bang Haji Roma Irama, padahal kalau datang pasti menang. Setelah menghadirkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Profesor Menahem Ali, dan Dr. Sugeng Sugiyarto, ketiga expert tersebut menyatakan hal yang sinkron, yang sama. Habib bukan cucu Nabi. Mustahil Habib cucu Nabi Muhammad SAW. Jadi dari situ saya baru yakin bahwa Ba'alwi ini bahkan keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Jadi mustahil keturunan Nabi Muhammad itu. Keturunan Nabi Ismail saja bukan. Jadi mustahil saya keturunan Nabi Muhammad. Iya, mustahil. Mustahil. Dan dari perjalanan penelitian itu dengan yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin bahwa sama sekali mereka Ba'alwi, habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah dokumen mengenai tokoh yang bernama Ubaidillah itu memang eksis pada dokumen awal sezaman dengan sang tokoh ini? Jawaban saya tidak ada. Tidak ada. Baik itu abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, zero. Dokumen itu tidak ada. Berdasarkan filologi. Berdasarkan manuskrip memang zong. Tidak ada. Eksternal. Pada tanggal 5 Juli 2024, Bang Haji Roma Irama mengumumkan kepada publik bahwa beliau mengundang secara resmi Robito Alawiyah yang diketuai Habib Taufik As-Segaf untuk bicara di podcastnya mengenai polemik nasab Habib bukan cucu Nabi. Bang Haji kemudian membacakan surat balasan dari RA bahwa RA tidak dapat memenuhi undangan tersebut. Klan Habib Ba'alwi tidak berani datang. Sebagaimana saya sudah utarakan yang lalu bahwa saya akan mengundang Robito Alawiyah, tentunya ketua umum yaitu Al-Habib Taufik As-Segaf untuk hadir di podcast Bisikan Roma dalam rangka mengimbangi dari pemaparan Kiai Haji Imaduddin mengenai sejarah nasab Ba'alwi. Nah inilah surat undangan dari Soneta, dan alhamdulillah saya telah mendapatkan balasannya dari Robito Alawiyah. Baik, saya bacakan surat dari Robito Alawiyah. Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation tanggal 25 Juni 2024 mengenai undangan menghadiri podcast Bisikan Roma terkait isu nasab, sebelumnya Robito Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut. Kami sangat menghargainya, namun mohon maaf, Robito Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast. Namun maaf, Robito Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast Bisikan Roma. Dewan Pengurus Pusat Robito Alawiyah, Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, Ketua Umum, dan siapa ini? Muhammad bin Muhdar Al-Hamid, Sekretaris Umum, ditandatangani. Dan pemirsa, alhamdulillah, Robito Alawiyah dalam ini Ketua Umum, Habib Taufik As-Segaf telah membalas surat kami dan kami. Namun sangat disayangkan beliau tidak bisa menghadiri, bahkan meminta saya maksudnya untuk datang ke sana. Jadi begini, bahwa saya cuma ingin membuktikan kepada pemirsa bahwa Bisikan Roma bersifat independen, ya, sifatnya hanya fasilitator, kemudian mediator ketika ada masalah-masalah yang bergulir di masyarakat, untuk mencapai agar masyarakat paham seterang-terangnya apa persoalan ini, mana yang benar dan mana yang tidak benar, sehingga masyarakat umum umat Islam bisa menentukan sikap. Pertanyaan penulis kepada budak-budak klan Habib Ba'alwi imigran Yaman Bani Yuya. Klan Habib punya data dan bukti valid bahwa mereka cucu Nabi Muhammad SAW. Benar ya? Jika demikian, klan Habib Ba'alwi pasti menang dalam debat atau dialog dengan Kiai Imad dan kawan-kawan, atau dalam berhujjah di podcast Bang Haji. Dengan menang, klan Habib Ba'alwi semakin kokoh posisinya sebagai cucu Nabi sekaligus dapat membungkam dan mempermalukan Kiai Imad dan kawan-kawan. Benar ya? Jika pasti menang, apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang padahal pasti menang? Begini, penulis jelaskan lebih lanjut. Undangan podcast dari Bang Haji Roma Irama merupakan kesempatan emas klan Habib Ba'alwi untuk meraih dan menggenggam 3 kemenangan besar atau mencapai 3 tujuan sekaligus berikut. 1. Membuktikan kepada publik bahwa klan Habib Ba'alwi benar cucu Nabi paling sahih sedunia seterang matahari di siang hari, dan karenanya pribumi Nusantara harus cinta, hormat, dan tunduk kepada kalian. 2. Mempercepat tersebarnya informasi dan keyakinan ke masyarakat bahwa klan Habib Ba'alwi adalah cucu Nabi paling sahih sedunia, di mana tujuan nomor 2 ini mempercepat pencapaian tujuan pertama di atas. Dan 3, sekali lagi, sekaligus membungkam dan mempermalukan Kiai Imad dan kawan-kawan yang selama ini dengan sekuat tenaga kalian lawan, kalian jatuhkan, kalian caci maki, kalian ejek, kalian fitnah, hendak kalian bungkam dengan berbagai cara.
juga kalian persekusi, diancam diberi shock terapi tegangan tinggi, memprovokasi umat untuk membubarkan pengajian atau acara Kiai Imad dan kawan-kawan. Bahkan hendak kalian bunuh karakternya dengan labeling Wahabi, Khawarij, Syiah, anak hasil zina, komunis, PKI, Yahudi pesek, dan lain sebagainya. Nah, dengan datang ke podcast Bang Haji Roma Irama, klan Habib Ba'alwi dan kalian, budak-budaknya, bisa dengan cepat dan mudah meraih 3 kemenangan tersebut yang selama ini menjadi tujuan kalian. Menurut kalian, para budak, klan Habib Ba'alwi pasti menang karena data dan bukti validnya sudah ada, dan menurut kalian, Kiai Imad dan kawan-kawan lah yang salah dan sesat. Jika pasti menang seperti itu, lantas apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang padahal pasti menang? Hal apa yang membuat klan Habib Ba'alwi melewatkan peluang emas itu? Kemungkinannya 2. Kemungkinan pertama, ingin memperlama durasi polemik nasab klan Habib bukan cucu Nabi, melainkan cucu Yuya dukun Fir'aun. Kemungkinan kedua, tahu tidak bisa menang. Kemungkinan pertama, itu tidak mungkin karena kalian punya tujuan nomor 3 di atas. Yang tersisa kemungkinan kedua, tahu tidak bisa menang, makanya tidak berani datang. Karena kalau tahu pasti menang, tentu pasti akan datang. Melihat kepribadian mereka selama ini, kalau klan Habib Ba'alwi yakin pasti menang, Habib Rizik Syihab, Habib Taufik Asyegaf, dan Habib Hanif Alatos pasti terdepan mengambil panggung kuar-kuar di podcast Bang Haji Roma Irama. Karena klan Habib Ba'alwi punya tujuan nomor 1, nomor 2, dan khususnya nomor 3, yaitu membungkam dan menginjak-injak marwah Kiai Imad dan kawan-kawan tanpa ampun sampai mampus, sebagaimana kepribadian buruk yang klan Habib Ba'alwi tunjukkan selama ini. Ada kemungkinan ketiga yang akan klan Habib Ba'alwi dan budak-budaknya gunakan, yaitu malas karena menganggap tidak penting. Tapi kalau alasannya malas, jika klan Habib Ba'alwi masih normal jiwanya, maka itu tidak mungkin. Mengapa? Kalau alasannya adalah malas, padahal punya tujuan nomor 3, yaitu hendak membungkam dan mempermalukan Kiai Imad dan kawan-kawan dengan beragam cara yang keji, 2 keadaan tersebut kontradiktif pada level yang ekstrim. Itu artinya terjadi kekacauan dan kebingungan pada level yang sangat ekstrim pada pikiran dan kepribadian klan Habib Ba'alwi dan kalian, para budak-budaknya. Kekacauan dan kebingungan pikiran dan kepribadian pada level ekstrim begitu menyebabkan gangguan jiwa atau kegilaan. Thinking system dan belief systemnya crash, berbenturan antara satu program dengan program lainnya, saling mensabotase. Alhasil psikologisnya ngehang, error, ringkasnya gila. Jadi kalau sampai beralasan malas karena menganggap atau mengatakan hadir ke podcast Bang Haji Roma Irama tidaklah penting, ke depannya kemungkinan besar banyak dari klan Habib Ba'alwi dan budak-budaknya akan mengalami gangguan jiwa. Penulis tidak dapat memastikan kapan waktunya, tetapi kemungkinan besar banyak dari mereka yang akan jadi orang gila. Kembali ke pertanyaan penulis di awal. Jika pasti menang, apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang ke podcast Bang Haji Roma Irama? Padahal kalau datang, pasti menang. Jadi, pertanyaannya bukan mengapa tidak datang, melainkan apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang ke podcast Bang Haji Roma Irama, padahal kalau datang, pasti menang. Tersisa 2 kemungkinan jawaban. Tahu tidak bisa menang atau jadi orang gila. Kalau tahu tidak bisa menang, maka selama ini mereka berbohong mengaku zuriyah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, klan Habib Ba'alwi memang bukan cucu Nabi, mereka cuma mengaku-ngaku. Kalau OTW jadi orang gila tidak boleh diikuti dan setiap perkataannya tidak boleh dipercaya. Orang yang bingung ekstrim dengan dirinya sendiri kok dipercaya, kok diikuti. Kalau ada yang masih mengikuti, hanya orang yang bingungnya lebih ekstrim yang mempercayai dan mengikuti orang-orang yang bingungnya sudah ekstrim itu. Itu realita yang menarik. Bagi yang menolak tawaran jawaban dari penulis, silakan menjawab pertanyaan. Jika pasti menang, apa yang menghambat klan Habib Ba'alwi datang padahal pasti menang? Apa jawabanmu, wahai para budak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.